Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berlimpah rahmat serta karunia kita semua dapat berkumpul di masjid di Masjid Aqsa yang kita cintai. Shalawat bagi kita semoga tetap berkurang limpahkan kepada kita juga sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada kita semua selaku umat. Semoga kita semua dapat tetap dalam perjalanan hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Pak Ustadz Iwan Sofian Abdul Al-Bawi LC SAG yang akan mengisi tausiah pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Abdul Rahman, Ketua Qadarullah, beliau sedang sakit dan diwakili oleh Pak David Fikrian selaku perwakilan dari masjid di Masjid Aqsa. Yang kami hormati Kang Ali Mudaharaham selaku Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Islam Masjid Aqsa Politeknik FTT Bandung. Dan tak lupa yang kami hormati juga rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kajian pada sore hari. Baik, Kang Bahar ada pepatah mengatakan tak kenal maka dan saya bukan tak aruf dong. Maksudnya apa nih? Dan karena itu pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mengucapkan hadir dari dahulu. Saya ikhlas salam mendorong dan rekan saya Pak Rahman. Kami berdua di sini akan memandu berlangsungnya acara kajian. Jelas aja semua. Yang akan bertemakan meraih keutamaan di hari raya. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada sore hari ini ialah yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat acara inti yaitu tausiah, kelima adalah tanya jawab, dan keenam penutupan serta pembacaan doa bersama. Baik, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Imam Muhammad Hasan pada waktu sekitarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. Masya Allah, Terima kasih. Semoga dengan dilakukan yang terjadi, dapat keberkahan dan kelancaran untuk acara kita. Baik, terima kasih kepada Hasan yang telah melanjutkan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk yang pertama, yaitu ada sambutan yang disampaikan oleh perwakilan untuk TKP kepada David, waktu dan tempat kami berserah. Masya Allah, Masya Allah. Begini aja Pak. Udah bung sih sedotannya. Sedotannya udah bung sih. Gak jelas.
Waalaikumsalam. Masih kayak pada video itu. Iya Pak, siapa? Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Masya Allah. Ganteng banget. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada sore kali ini kita dapat menghadiri acara kajian yang ini agenda pertama kalinya di Masjid Taqwa semenjak pandemi, dan insya Allah untuk kedepannya akan kita mulai garap kembali. Salam bersampaikan salam, semoga salamnya untuk selalu Tuhan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang pernah menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Abdul Rahman selaku pembina di Masjid Taqwa, selaku pembina dan DKM di Masjid Taqwa yang sekarang ini pada Allah sedang berhalangan hadir karena sakit. Kemudian tadi diwakili oleh Pak David selaku wakil ketua DKM di Masjid Taqwa. Yang saya hormati Al Ustaz yang sudah berkesempatan hadir pada acara kajian kali ini, serta teman-teman anak PTK yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kajian yang insya Allah mendapatkan berkah di dalamnya. Amin. Sedikit dari saya perlu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh segenap panitia Idul Adha. Walaupun untuk acara kajian Idul Adha ini sebenarnya kita dadakan ya Mas, kita dadakan karena sebelumnya untuk di aktivitas juga tidak ada, tapi ini karena dari pembina kita supaya digarap kembali karena sudah mulai beranjak ke offline ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kajian kali ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita mengenai keutamaan hari raya Idul Adha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ali yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, untuk mempersingkat acara kajian pada sore ini, kita nanti masuk ke acara intinya, yaitu ada tausiah yang akan disampaikan oleh Allah kemudian Abdullah Iya Pak, mangga. Iya. Juga nanti pas ngajau. Tuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya keluarga besar Masjid Masjid Taqwa, baik yang masih hidup maupun yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang dimana sehingga dengan rahmatnya kita semua bisa berkumpul kembali
di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini berseri-seri dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sebaik-baik keberuntungan bagi seseorang yang kecuali ketika dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yu'minu barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang paling beruntung." Salah satu keutamaan berkumpul seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarakumullahu fi man indah." Allah banggakan di depan para malaikatnya. Mudah-mudahan juga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita itu mesti tahu keutamaan suatu amal saleh. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita lebih semangat lagi ketika melakukan amal saleh tersebut. Di antaranya adalah Idul Adha, yang bukan hanya Idul Adha, ya, berarti keutamaan Idul Adha. Idul Adha itu bijak. Jadi tapi dari awal datangnya Idul Adha, ya, itu. Sebagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata, "Man lam ya'ni thawabal amal saqulat alaihi fi jami'il ahwal." Barang siapa yang tidak tahu keutamaan dari suatu amal saleh, maka dia akan merasa berat melaksanakan amal saleh tersebut. Jadi kita kadang mesti tahu keutamaan dari amal saleh tersebut, biar kita ketika tahu, oh ternyata hari ini adalah hari agung, ternyata hari ini adalah hari amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau tahu kedepannya gimana? Kita mengerjakan amal saleh tersebut semangat sekali. Mereka cintanya Allah, dicintai Nabi, pahalanya besar, lebih besar daripada berpihak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita. Nah, dan di antaranya adalah ternyata banyak sekali keagungan, ya, bukan hanya di Idul Adha saja, tapi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, termasuk hari ini adalah hari yang pertama. Ya, hari ini adalah hari yang pertama. Sampai Nabi SAW sendiri yang bersabda, ya, syahidaha Rasulullah SAW bi annaha a'dhamu ayyamid dunya. Jangan manja. Rasul SAW bersaksi sendiri bahwasanya bukan hanya Idul Adha, tapi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang paling agung. Nanti saya juga akan bacakan malahan amal-amal yang itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW apa? La min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashr. Subhanallah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amalnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Ketika itu ternyata 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari ini sampai nanti Julban, itu hari-hari yang agung, hari-hari yang besar, hari-hari yang amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari ini sampai nanti hari Minggu, fihinna, di hari-hari tersebut, minat tahlil, baca tahlil, wa takbir, baca takbir, wa tahmid, baca tahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya. Dalam sebuah riwayat, kata sahabat yang lain, ketika para sahabat mendengar hadis ini dari Nabi SAW, mereka langsung takbiran di sana juga. Jadi ini jangan manja. Hari yang amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas, banyak ragam takbirannya. Ada yang viral yang di Indonesia itu, yang masyhurnya yang paling terkenal yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya,
berakhir itu dari mulai masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari yang agung. Ya, perbanyak amal soleh. Nanti ada ya amal-amal soleh yang dianjurkan oleh para ulama ya. Kita akan baca bareng-bareng. Saking agungnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kata para ulama, kata para tafsir, ahli tafsir berkata, la yuqsimullah, tidak mungkin Allah bersumpah illa bi amrin azim, kecuali karena ada sesuatu yang besar di hari tersebut. Jadi agung sekali. Sampai-sampai Allah pun bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin di antara kita suratnya pun ada yang hafal, karena dia ada di dalam juz Ahad. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu pagi, waktu disembelihnya hewan kurban. Wal layalin ashr, demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi keutamaannya itu di awal pertama bulan Dzulhijjah. Nanti puncaknya itu pas Idul Adha. Di antaranya wasyafi wal watr, demi Idul Adha dan demi hari Arafah. Nanti ada sholat Arafah juga ya. Jadi ini agung sekali. Ya, ini bulan yang sangat agung. Sampai para ulama itu berdebat lebih utama mana, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sampai berdebat. Akhirnya ada jalan tengahnya, kata para ulama. Jalan tengahnya apa? 10 hari di bulan Ramadan itu sebaik-baik malam. Kita dianjurkan ketika begadang banyak melakukan amal soleh. Nah, 10 hari terbaik itu 10 hari terbaik siangnya itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena ada yang wukuf di padang Arafah dan kita dianjurkan untuk saum Arafah. Sampai-sampai berdebat para ulama saking agungnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, dan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini para ulama bersepakat ya bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu hari-hari di mana Nabi Musa alaihissalam menyempurnakan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya di dalam surat Al-Baqarah ya, ketika kita baca bahwa Nabi Musa alaihissalam itu membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Kapan itu? Disempurnakan yang 10 hari terakhir itu, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, wa wa'adna Musa arba'ina lailatan wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin. Dan kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam ya 30 hari di bulan Dzulqa'dah kemarin. Wa atmamnaha, dan kami sempurnakan ya sisanya itu 10 hari di asyir, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Agung sekali hari ini. Hari-hari ini itu agung sekali. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir ya, alasan kenapa Allah dan Rasulullah SAW menjadikan Idul Adha hari raya yang kedua setelah Idul Fitri, setidaknya ada 3 alasan. Kata Imam Al-Qurtubi. Alasan yang pertama tadi, yaitu Idul Adha itu waktu terakhir Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa itu gelarnya apa? Kalimullah. Orang yang bisa berbicara, manusia nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah tadi yang dibacakan oleh Ustaz kita ya, imam kita. Ya, itu disempurnakannya, ditebusnya sembelihan Ismail alaihissalam dengan kambing, domba, ya, domba yang gemuk, ya, domba gibas, ya, dengan gibas itu gibas ya, cara bicara. Kemudian yang terakhir, alasan yang terakhir, kenapa hari raya yang kedua itu Idul Adha? Kata Imam Al-Qurtubi,
di dalam kitab tafsirnya ya, kata pada hari itu adalah hari ya disempurnakannya haji bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu disebut Idul Adha. Jadi di 10 hari pertama ini hari yang agung, hari yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan pahala jihad pun kalah, pahala jihad pun kalah. Makanya jangan sia-siakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di dalam riwayat yang sahih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bal amalu fi ayyamin afdal min fi hadhihi. Tidak ada hari-hari yang amal solehnya lebih afdal, lebih utama daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian seorang sahabat takut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wal jihad fi sabilillah. Dengan sekali hadisnya, wahai Rasulullah, apakah pahala jihad pun kalah dengan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walal jihad fi sabilillah. Pahala jihad pun kalah. Siapa tahu amal-amal soleh di bulan Dzulhijjah ini menutup pintu rahmat Allah, kemudian yang membuat kita jadi masuk surga ini. Ketika masuk surga karena rahmat Allah, ya. Lan yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi, kata Nabi SAW. Tidak akan pernah sekali-kali anak Anda masuk dengan amal solehnya, masuk surga dengan amal solehnya. Wala ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Saya juga tidak. Illa ayatagum badan Allahu bi rahmatih, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hadis ini yang pertama bahwa kita banyak beramal soleh bukan untuk merasa kita banyak amal soleh, tapi kita banyak amal soleh supaya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala makin dekat dengan kita. Dan jangan pernah sepelekan amal-amalan yang kecil. Siapa tahu amal kecil itu mengetuk pintu rahmat Allah, kemudian memasukkan kita surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa? Di antaranya amal-amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadisnya jelas. Kemudian kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Pahala jihad pun kalah. Pahala jihad pun kalah. Illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in. Kecuali seseorang dia pergi berjihad dengan dirinya dan membawa seluruh hartanya, kemudian dia mati, dia syahid di medan peperangan, baru bisa mengalahkan amal-amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Betapa agungnya ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang dimulai pada hari ini di Indonesia. Sampai-sampai di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ya di antaranya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari yang sudah ditentukan. Apa itu ayyamin ma'lumat? Kata para ulama, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah plus 3 hari tersebut. Banyak berzikir dan banyak beramal soleh, melakukan amal-amal soleh yang lain sebagainya. Seperti itu. Terus di bulan Dzulhijjah ini ada sebaik-baik siang, ya sebaik-baik siang, yaitu Yaumul Arafah. Yang mana kita disunahkan untuk melakukan sahur, ya sunnah muakkadah, artinya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Nanti kalau di Indonesia lebarannya itu hari Minggu, nah, berarti sahurnya itu hari Sabtu, yaitu hari Arafah. Hari di mana orang-orang yang berhaji wukuf di padang Arafah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu pahala yang paling agung di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kita untuk mengimbangi mereka, maka kita disunahkan sahur, kata Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain." Nah, itu sahur. Sahur di hari Arafah, ya, yaitu mengampuni dosa 2 tahun, 2 tahun sebelumnya dan 2 tahun yang akan datang. Terus saking agungnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yaitu
dilaksanakannya haji dan umrah di dalamnya. Dan pahala haji banyak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Haji yang baik tidak ada pahala baginya kecuali surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin azkar Allah." Tidak ada amal yang pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min hadhil ayyamil ashr, ya, daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ya betapa agungnya, betapa afdolnya hari-hari ini, betapa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk meraih keutamaan di bulan Idul Adha ini, di bulan Dzulhijjah ini. Maka para ulama merinci ada beberapa amal saleh yang sangat dianjurkan kita untuk melakukan amal saleh tersebut. Di antaranya apa saja? Kita akan rinci ya. Ibadatun mustahabbatun fil ayyamil ashri min Dzulhijjah. Ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah melaksanakan haji. Ya, itu sudah jelas ya. Al-haji ya, melaksanakan haji dan umrah itu sudah jelas. Yang kemudian yang kedua saum. Boleh saum dari awal Dzulhijjah sampai saum Arafah. Terutama terlebih adalah saum di Arafah. Ya, saum yaumi Arafah, saum hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Mungkin kita berbeda ya. Kalau mereka sedang Arafah, kita masih belum. Ketika mereka lebaran, kita saum Arafah ya. Itu mungkin kita berbeda. Nanti boleh ya di sesi pertanyaan saya akan jelaskan. Kalau ada yang bertanya itu juga ya. Nah, jadi saum. Memang ada hadis ya, hadis dhaif bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa saum 9 hari bulan Dzulhijjah. Itu hadis dipertanyakan. Ada yang menganggap hadis itu hasan dan Al-Albani, tapi banyak ulama yang menganggap hadis itu dhaif. Ya, tapi para ulama seperti Imam Nawawi, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti Imam Ibnu Qudamah, seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seperti Imam Ibnu Sirin, ulama besar dari kalangan tabi'in, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mereka melaksanakan saum dari hari pertama sampai hari ke-9 tidak berhujjah dengan hadis dhaif itu. Tapi mereka berhujjah dengan apa? Satu, suatu hari ada seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, saya punya hutang puasa wajib. Asumul asyrata tawu'an." Bertanya, apakah saya boleh saum 10 hari di bulan Dzulhijjah, saum sunat? Apa jawaban Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Adil haqqa lillahi ta'ala." Kerjakan dulu hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan yang wajib dulu. Abu Hurairah di sini tidak mengatakan jangan itu bid'ah. Jangan itu bid'ah, tapi kata Abu Hurairah boleh, secara tidak langsung mengatakan, kata para ulama ya, bukan kata saya, boleh silakan saum 1 sampai 9 Dzulhijjah, tapi kalau ada kewajiban bayar yang wajib dulu. Seperti itu. Kemudian juga para ulama yang tadi ulama besar, saum dari hari pertama sampai hari ke-9, yaitu hadis yang umum tadi. Ya, la min ayyami a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna. Itu hadis umum. Ya, tidak ada hari-hari yang agung di sisi Allah yang lebih dicintai amal-amal soleh di hari-hari tersebut. Amal soleh di sana umum. Berarti saum termasuk amal soleh, dan termasuk para ulama yang mazhab pun melakukan saum dari hari pertama sampai hari ke-9 Dzulhijjah. Silakan, bagi yang mau saum silakan saum sunat. Saya mau buatnya selang-seling, silakan. Tidak apa-apa, tapi amal yang lain kerjakan. Ya, gitu. Amal soleh silakan. Ya, mau full juga silakan. Tapi yang lebih ditekankan adalah yaum Arafah, yaitu hari ke-9, itu lebih ditekankan. Karena ada hadis khusus yang sahih, kata Nabi SAW, "Yukaffiru sanatayn bisaum." Yaum di Arafah, yaitu hari ke-9 Dzulhijjah, itu akan menghapus dosa 2 tahun yang sebelumnya dan 2 tahun yang akan datang. Kemudian amal-amal soleh yang ketiga, ya, yang dianjurkan oleh para
ya, at-takbir, wat-tahmid, wat-tahlil, wat-dzikr. Ya, takbir, tahmid, tahlil, ya, perbanyak itu dari sekarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang tadi, wa yadhkuru ismallahi ya fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ditentukan itu. Kenapa? Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagai tanda syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada hewan-hewan yang dikurbankan sehingga kita bisa makan daging. Makanya kita banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertahmid dan bertahlil dan zikir-zikir yang lainnya. Gitu. Kemudian amal-amal yang lain, di antaranya adalah berkurban. Ya, berkurban. Kurban itu, dan ini yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu sifatnya sunnah. Sunnah itu seperti kita bertemu dengan saum Arafah, seperti kita bertemu dengan saum Asyura. Nah, begitu juga dengan kurban. Kalau kita ada kelapangan rezeki, kita dianjurkan sekali untuk berkurban. Ya, bukan seperti ini, kenapa tidak kurban? Ya, padahal dia banyak hartanya. Kan dulu waktu kecil saya sudah dikurban ya sama bapak saya. Nah, tidak bisa. Ya, dianjurkan berkurban. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu banyak kenikmatan. Kenikmatan yang paling besar apa yang Allah berikan kepada kita? Islam. Ya. Jabatan tinggi setinggi Fir'aun, tapi kayak Fir'aun mau tidak mau. Ya, karena tersenggaka. Harta banyak tapi seperti korun. Nggak mau ya, tapi Islam itu yang paling baik. Ya. Makanya sesusah apapun seorang muslim ketika dia sholat, Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Kenapa tetap alhamdulillah? Karena minimalnya Islam sudah tertanam di dalam hati kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, berdasarkan hadis-hadis yang beliau ucapkan, ya kita meninggal dalam keadaan membawa menuju surga. Makanya Luqmanul Hakim, Allah takdirkan anaknya meninggal duluan semuanya. Kebayang, kemarin ada pejabat negeri kehilangan satu, sedihnya minta ampun sampai kita berduka apa ya? Ya, Luqmanul Hakim, Allah takdirkan, bisa dibayangkan sedihnya bagaimana. Allah takdirkan anaknya meninggal semuanya. Ada kan surat Luqman ya. Tapi Luqmanul Hakim tersenyum. Terus ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, wahai Luqmanul Hakim, ya, kenapa engkau tersenyum? Harusnya engkau berduka. Kata Luqmanul Hakim apa? Karena saya menyaksikan anak-anak saya meninggal dalam keadaan Islam. Kalau meninggal dalam keadaan Islam dan surga, apa lagi? Kan itu. Ya. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, terutama nikmat Islam yang ada di dalam hati kita, yang Allah tanamkan di dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam. Fasolli. Jadi kalau mau bersyukur sama Allah, berbanyak sholat. Berbanyak sholat. Nabi SAW keluar kata-kata syukur apa? Ketika kakinya bengkak setelah mengerjakan sholat. Jadi kata sumur, wahai Rasulullah, kau kan dijaga oleh Allah, pasti masuk surga. Kenapa masih sholat hatta yang tak faktor padamu? Kenapa kau masih sholat kaki bengkak-bengkak? Kemudian kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Subhanallah. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya Islam, ternyata ya teteh mata masih bisa melihat, mulut masih bisa bicara, ya tangan masih bisa bergerak. Coba kalau tangan begini aja mau minum susah tuh, ya baru tangan bisa begini aja. Makanya orang yang tidak bersyukur itu, kata para ulama ya, bukan kata saya, ya payah sekali. Coba gini ya, misalkan ada yang ngasih uang ke AA tiap bulan 100 juta, namanya si A misalkan. Assalamualaikum AA, ini ada uang 100 juta dari si A. Oh ini aku kasih bulan kedua, bulan ketiga sampai terus ya
7 bulan. Kira-kira AA pengen nggak bertemu dengan si A tersebut? Pengen. Setidaknya pengen mengucapkan terima kasih. Allah memberikan kenikmatan kepada kita lebih daripada itu, betul tidak? Ada yang mau katanya dijual 100 juta? Enggak. Enggak. Ada yang mau hatinya dijual misalkan dijawab 1 miliar pun nggak mau ya. Ya, makanya orang-orang yang kata para ulama ya, bukan kata saya, bodoh gila ya, orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Kemudian wanhar, tanda syukur yang kedua adalah menyembelih. Jadi kurban itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan hamba Allah, betul tidak? Hamba Allah ya, hamba sahaya di zaman Nabi gimana? Hamba sahaya di zaman Nabi pergi pagi, pulang petang, keluar keringat, banting tulang, disuruh dagang, semuanya harta yang diperoleh diserahkan kepada tuannya, betul tidak? Itu kan saya hamba saya, dia adalah tuan saya. Nah kita hamba Allah, Allah cuma minta kurban per tahun dari apa yang kita punya. Masa tidak bisa? Allah cuma minta kurban, tidak semuanya uang jajan. Ya, yang kita pegang kalau minta kurban per tahun. Ya, apalagi yang ngerokok wajib kurban ini. Ya. Kalau minta kurban per tahun bukan sebuah harta, kan kita hamba Allah, hamba saya di zaman Nabi kan seperti itu. Ya. Atau kita kalau orang kaya nanti di sini udah kerja yang praktek kurban per tahun, karena syukur kita kepada Allah, jangan kalah sama nenek saya. Nenek saya itu di Garut buruh-buruh di sawah dapat 25.000, 10.000 disisihkan, 15.000 buat sehari-hari. Tiap tahun kurban, sekarang aku tahun beberapa puluh berkurban. 10.000 sebulan 300, setahun 3 juta. Ya, seperti ini karena rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Ya, sebagaimana di surat At-Tainah tadi, ya, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah bukan hanya ucap syukur ya. Kalau ucap syukur anak TK juga bisa ya. Cuma alhamdulillah bersyukur. Ya, sholat, berbanyak sholat. Ya, apalagi nanti kalau membahas tentang sholat kemudian, ya kalau ada rezeki diberi. Apalagi nanti ada keutamaannya, ya akan menjadi syafaat kita. Tati yaumul qiyamah, akan datang nanti hari kiamat. Hewan-hewan sembelihan itu biqamiha wa bisyariha wa bi'atfariha, kata Nabi SAW, dengan tanduknya, dengan bulunya, dan dengan kukunya. 3 poin ini sampah, betul tidak? Ada yang suka sop tanduk, ya sop bulu, dari bulu ada. Sop kuku ada tidak? Tidak ada ya. 3 poin ini sampah. Tapi akan datang. Apa maknanya kata para ulama? Kalau Allah tidak sampah aja akan datang nanti hari kiamat untuk menjadi saksi dan memberi syafaat kepada kita, apalagi tulang daging sama jeroannya. Subhanallah. Kata Nabi SAW, harta kita itu 3 saja. Kata Nabi SAW, harta kita itu 3 saja. Yang pertama harta kita itu makan apa yang kita makan dan itu pun akan menjadi kotoran. Itulah harta kita. Uang ada di saku kita, belum tentu beli kita, tiba-tiba pinjam, udah uangnya berpindah lagi. Jadi harta, definisi harta menurut Nabi SAW, apa yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Kemudian yang kedua, wabah lagi kita apa yang kita pakai itu pun akan rusuh. Pakaian, rumah, mobil dan segala sebagainya. Kemudian pakaian kita yang ketiga adalah wabah tasaddaqta fa'am beda, apa yang kau sedekahkan itulah nanti yang akan menjadi datang pada hari kiamat. Udah kita berkorban, ya ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat nanti. Dan amalan yang paling utama nanti pas di bulan itu apa? Amalan yang paling utama berhutang. Amalan yang paling utama sebagaimana sabda Nabi SAW, ma'amilai ibnu Adam, ya amalan yawman nahri, ya
Tidak ada amalan yang paling utama bagi anak Adam ketika Idul Adha min khirafatil dam, daripada menumpahkan darah. Ya, yaitu menyembelih hewan. Tapi nanti ya ketika kurban jangan kurban asal-asalan, tapi kurban sebaik-baik kurban. Ya, karena kata para ulama ya ada qabil hamil ya, yang diterima yang hamil ya, gitu ya, kisah Adam ya ada ya, yang diterima hamil. Dia mencintai seorang perempuan, kemudian sama Allah dipuji untuk berkurban. Kemudian qabil yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya asal-asalan, yaitu dia kurbannya hasil dari kebun dia dijual, sisanya dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurbannya asal-asalan. Sementara yang hamil dia menyembelih hewan sebaik-baik hewan. Nah, dari sinilah kata para ulama, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima yang hamil. Dari sinilah kata para ulama, kurban yang diterima adalah kurban yang sebaik-baik kurban, bukan yang kurban asal-asalan. Kemudian orang yang berkurban nanti ya, mudah-mudahan nanti di sini sukses semuanya ya, jadi bos-bos besar ya. Ya, orang yang senantiasa berkurban dan mengagungkan hari-hari syiar-syiar Islam itu diantaranya ciri bahwa kita itu mempunyai sifat orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa huwa min taqwal qulub." Barang siapa yang dia senantiasa mengagungkan syiar-syiar Islam, itu ciri ada ketakwaan di dalam hatinya. Di antaranya adalah berkurban. Di antaranya adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini silahkan perbanyak amal-amal saleh dan saum. Perbanyak takbir, tahlil, ya takbiran aja, ya mungkin karena takbiran itu ada tahmid juga di dalamnya. Ya, tapi kalau takut menjadi fitnah, ya, takbiran sendiri, ya ketika di motor Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, sampai selesai. Kemudian amalan yang lain, biar kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini adalah diantaranya tobat. Ya, boleh dijadikan untuk ajang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Tobat itu boleh ya. Ini udah ditobati dan diterima. Dan ini yang belum ditobati dia berjuang dengan perkara yang belum dia tobati. Jadi boleh ya sifatnya seperti itu teman-teman. Terima kasih. Ya, kemudian istighfar juga boleh. Dan apa soleh yang lainnya? Yang jelas amal soleh di bulan Dzulhijjah ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih agung, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya lebih besar daripada berjihad. Silakan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sehingga dengan rahmatnya mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang raja, orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Baca Quran juga sama, yang pakai segala amal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf ada kurang sedikit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan mungkin ada sesi pertanyaan. Kalau ada yang boleh, barangkali dia bisa saya jawab. Kayak gue mau makan ya. Bebas na yuk. Sige, dikasih mo. Coba. Alhamdulillah. Setelah nama tersebut menjadi wakilnya, sebenarnya pertama misi lagi dan bersemangat dalam menyambut Idul Adha ini dengan misi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak untuk keutamaan yang kita dapatkan belum kita ketahui di acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu agar kami mempersilakan jamaah untuk bertanya langsung kepada Pak Ustaz. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya.
Ini enak cok. Ada sisi yang mahal. Kurban itu, hukum kurban itu ada dua, ya. Yang pertama ada kurban yang wajib, ada kurban yang sunnah. Kurban yang wajib itu ada dua, yaitu kurban wasiat. Ya, nanti kalau saya meninggal dunia, perusahaannya maju, maka berkurbanlah tiap tahun. Itu wajib. Dan dia tidak boleh memakan daging kurban tersebut, dibagikan saja orang lain. Yang kedua kurban nazar. Ya, kurban nazar. Kurban nazar itu kalau saya lulus, saya mau kurban. Itu wajib. Kalau dia tidak menunaikan kurban tahun ini, kalau dia tidak menunaikan dia. Nah, terus ada kurban sunnah. Kurban sunnah yang per tahun yang tadi diceritakan. Nah, kalau kurban yang kurban nazar, kurban wajib, maka dia boleh berhutang. Ya, boleh berhutang. Dan kedua, arisan yang selama arisannya tidak mengandung riba, selama arisannya tidak mengandung gharar, ya maka arisan itu sah. Kalau arisannya sah, uangnya mau dipakai apapun boleh. Gitu. Jadi arisan itu sah selama tidak mengandung riba. Ya, contoh kalau telat bayar maka dia didenda, itu riba. Contoh yang gharar, dapatnya 5 juta, dia jadi dapat 4 juta 900 karena potongan, itu gharar. Nah, arisan yang disyariatkan itu kalau dia dapat 5 juta aja. Nah, bab hadiah beda lagi, bab konsumsi beda lagi. Nah, gitu. Ketika arisannya bebas dari unsur haram tadi, maka jadi halal dan bebas uangnya dipakai apa aja. Tapi ingat, arisan ini boleh bagi ta'awun. Kalau ada unsur tolong menolong boleh, tidak apa-apa. Arisan ini kalau ada unsur tolong menolong, misalkan kalau nggak ada arisan, saya tidak membeli kasur, tidak membeli kulkas, tidak membeli TV, tidak bisa berkurban, misalkan itu boleh silakan arisan. Tapi kalau orang yang mampu dia ikut arisan, maka dia ikutkan tidak mampu. Kenapa? Ketika kita dapat keuntungan yang pertama berarti sisanya hutang. Jadi kalau menggunakan unsur ta'awun, ada tolong menolong boleh tidak apa-apa. Itu ya hukum arisan ya. Nah, setelah kita dapat arisan dan arisannya bersih dari yang tadi saya ceritakan, maka boleh uangnya dipakai apa aja termasuk kita. Jadi bikin kurban juga belum bahas ya sebenarnya dengan tadi tidak apa-apa yang berkurang di masa. Nah, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi dan itu juga barangkali bisa dijawab. Wajar. Assalamualaikum Ustaz. Takut deh. Masya Allah. Biar minum dulu. Begini Pak Ustaz. Kan bukan akhir-akhir ini sih ada sedikit perdebatan antara kurban itu atas nama pribadi atau atas nama bisa berkeluarga gitu. Jadi seandainya kita kurban nih, misalnya kita ngadain kurban nih di masjid ini, itu tuh perlu cuman mencantumkan nama pribadi aja atau atas nama, misalnya atas nama organisasi ini atau atas nama angkatan ini, itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu yang pertama ya boleh atas nama pribadi sendiri, boleh atas nama pribadi keluarga di bawah. Ini dari saya dan keluarga saya. Yang ketiga boleh atas nama pribadi keluarga di bawah, penduduk sekitar di bawah. Ini atas nama saya, keluarga saya dan kata Pani misalkan ya yang tinggal di tempat. Boleh juga berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Karena Nabi SAW suatu hari berkurban ini untuk umatnya Muhammad. Sementara umatnya Muhammad SAW ada yang sudah meninggal dunia. Yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, bolehkah berkurban atas nama STTT, terus DKM masjid, organisasi? Maka kata para ulama tidak bisa, harus nama orang. Ya, nanti yang dapat pahala kurbannya STTT sementara STTT benda mati ya, bagus ya.
Jadi harus satu orang. Nah itulah nanti berkahnya. Nanti STTT ngeluarin 5 sapi untuk 5 dosen terbaik atas nama dia. Nanti STTT dibawa ikut. Ini kurban atas nama dosen pula, kemudian dan segenap staf STTT itu boleh. Jadi tidak boleh berkorban atas nama organisasi. Yang jelas boleh organisasi itu misalkan maju punya uang kas dan kebeli sapi, boleh aja. Nanti di atas nama siapa kan itu harus jelas. Itu baru stafnya dibawa seperti itu. Ya. Atas nama ya, berbeda dengan musyarakah. Kalau musyarakah hubungan namanya ya. Kalau hubungan itu domba 1 orang, kambing 1 orang, sapi 7 orang, unta 7 orang. Kalau ketika penyembelihan bisa membawa tadi ya, bisa membawa keluarga, bisa membawa kampung ya, dan boleh atas nama Ali Mudaharab. Pak Ustadz, berarti misalnya atas nama Ali Mudaharab dan mahasiswa Politeknik STTT Bandung boleh Pak Ustadz? Boleh. 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 Ya, boleh. Ya, makasih Pak Ustadz. Untuk Ahmad ada yang mau bertanya? Kurang ada peci, Bang. Atas namanya 1 orang, tapi dibawa. Oh, Ini atas nama saya dan keluarga. Keluarganya dibawa. Atas namanya bersama. oh, Berarti 1 orang doang ya. Sebagai awal ya. belum ada. Jadi gimana ya mau bertanya lagi deh? Ada yang masih ibu atau MC-nya nanya dong. Ya, tersampaikan ya, tidak? Alhamdulillah. Insyaallah tersampaikan. Insyaallah. Ahmad nggak ada. Lagi bilang pinggir. Enggak. Alhamdulillah, rangkaian acara bagi acara telah dilalui bersama. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara, yakni doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz kepada Pak Ustadz. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah ajma'in. Hamdan hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim wa sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min al-bid'ah wal baras wa min sayyi'il asqam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Maksudnya bawain aja. Dari ini yang terakhir adalah penyerahan sertifikat untuk kita dari bisa dikasih yang ini Foto. Oh itu yang sudah refill. Refill lagi. Refill lagi. kami selaku pembawa acara pada pengajian pada hari ini, kami perlu diri mohon maaf jika ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nggak habis. Bawa itu, bawa cukup. Bawa sih. Alhamdulillah. Taman kan udah tahu ada makanan datang semua.